Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Elinda dengan novel Islami romantis Menajat Cinta Laili part 16, Indahnya Hidup Bersama. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, komen juga ya. Resepsinya diundur dulu ya. Halim menghentikan kegiatannya menyendok makanan, menatap Laili penuh tanya. Berapa lama? 1 tahun. Terdengar embusan napas berat Halim. Tangan yang sudah memegang sendok berisi nasi, dia taruh kembali di piring. Menatap Laili dengan raut kecewa. Kenapa harus diundur, Dek? Malah kalau boleh sekarang aku ingin memboyongmu ke Jogja. Ada apa? Halim meraih telapak tangan Laili lalu menggenggamnya lembut. Aku takut tidak bisa menjalankan tugasku sebagai seorang istri sepenuhnya. Maksud kamu melayani hajat biologisku? Laili mengangguk sedih. Halim yang mengerti perasaan istrinya tersenyum simpul, mengelus punggung tangan Laili dengan lembut. Dek, dokter bilang pengobatanmu berjalan sekitar 3 bulanan. Itu artinya kurang dari 5 bulan, insya Allah kamu sudah sembuh. Kalau kamu belum siap untuk melayaniku di ranjang, aku bisa menunggu sampai kamu siap. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Karena itu, jika kita tinggal bersama dan sekamar, bisa jadi sepanjang malam aku akan merasa berdosa karena telah melarang abang menyentuhku. Beda lagi ketika kita tinggal berjauhan, hasrat tersebut akan menjadi rindu yang bakal menguatkan cinta kita. Apa kamu masih trauma? Laili mengangguk. Aku takut, Bang. Penyakit ini membunuh rasa percaya diriku, apalagi peluang aku bisa hamil sedikit. Laili tak sanggup membendung kaca-kaca di matanya. Akhirnya luruh juga membasahi pipi perempuan itu. Seketika Halim meraih tubuhnya yang masih lemah tersebut ke dalam rengkuhannya. Beberapa kali mengecup puncak kepala yang tertutup jilbab hitam. Sebagai seorang pria normal dan sudah sah secara agama, tentu saja hasrat untuk menyentuh wanitanya selalu ada. Tetapi kembali lagi pada pasangan yang harus dijaga karena penyakit yang diderita telah membawa sebagian harapan sirna. Saat ini yang dibutuhkan Lali adalah dukungan moral dan kasih sayang orang terdekat, agar dia bisa melalui masa-masa memilukan dalam hidupnya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menerima vonis susah hamil. Itu akan mematikan sebagian harapan dan kepercayaan dirinya. Walau masih tersisa peluang dan keajaiban Sang Maha Kuasa. Dek, jangan pikirkan yang macam-macam dulu. Sekarang kita konsen sama penyembuhanmu ya. Abang akan menunggu sampai kamu benar-benar sembuh. Dan lagi takdir kita Allah yang tentukan. Dokter bisa memvonis ini semua, tapi kita bisa merayu Allah untuk menakdirkan yang baik untuk kita. Sudah ya, jangan sedih lagi. Ucap Halim dengan membelai kepala Laili. Terasa angkan pelang diberikan Laili. Sebenarnya abang ingin sebelum Ramadan kita sudah serumah. Ada yang bangunkan abang untuk sahur bersama, menemani berbuka dan tilawah bareng. Tapi kalau adik mintanya diundur selama itu, abang nggak bisa maksa. Laili mengurai jarak di antara mereka. Dengan mata masih basah, ditatapnya sang suami yang memberinya sebuah senyuman tipis. Ada harapan di sana, harapan yang ingin diraihnya pula. Laili mengusap air matanya, lalu memandang Halim yang menatap permukaan meja. Tatapannya kosong. Dari hati terdalam ada rasa tak tega melihat Halim kecewa akan permintaannya. Bang, ya, aku ingin mengabdi sama abang Ramadan tahun ini. Halim mengangkat alisnya, menatap Laili dan senyum terbit di bibirnya. Beneran? Laili hanya mengangguk dengan malu-malu menatap sang suami. Alhamdulillah, makasih sayang. Halim mendekatkan diri lalu kembali merengkuh tubuh
di sampingnya tersebut. Sebuah kecupan di kening diberikan dengan sepenuh hati. Keduanya tersenyum menikmati debar-debar hati yang terasa saling bertautan. Dek, tanggal pernikahan Aska dan Hesti sudah ditetapkan. 3 bulan lagi mereka akan menikah, ucap Halim di sambungan telepon. Sekarang Laili sudah menyelesaikan pengobatannya. Minggu depan resepsi pernikahan mereka akan digelar. Selama masa menunggu, baik Halim maupun Laili sama-sama menanggung rindu. Rindu yang membuat keduanya semakin cinta. Halim menepati janjinya untuk tidak menyentuh Laili. Baginya, kesembuhan dan pemulihan rasa percaya diri Laili adalah yang utama, sehingga sensasi pacaran halal benar-benar dirasakan keduanya. Kadang malu-malu, tak jarang juga saling merayu. Alhamdulillah ya Bang, semoga rencananya dilancarkan. Iya, amin. Rencana kita juga semoga dilancarkan. Abang sudah kangen banget pengen meluk istri abang. Si abang mah sukanya peluk-peluk mulu. Ya sudah, cium saja deh kalau gitu. Dasar ya. Laili tergelak dalam tawanya, begitu pula Halim. Dek, kamu maunya pergi minggu madu kemana? Apaan tuh minggu madu? Ya kan perginya paling semingguan, jadi bukan bulan madu, Dek. Ada-ada saja masih abang. Gak usah bulan madu juga gak apa-apa bang, kan mepet puasa. Tapi abang ingin mengajakmu liburan. Kemarin kamu diajak foto prewedding gak mau. Sekarang mau diajak liburan juga gak mau. Kenapa? Ya gak kenapa-napa bang. Uangnya ditabung saja dulu. Aku ingin suatu saat bisa pergi umroh. Allah kasih aku cobaan sangat besar. Tapi lebih besar kenikmatan yang sudah didapatkan. Salah satunya menjadi istri abang. Aku ingin berterima kasih kepada Allah dengan beribadah di Baitullah. Abang juga beruntung mendapat istri sabar kamu sayang. Ya sudah, berarti sementara uangnya ditabung dulu. Nanti kalau sudah mencukupi kita umroh bareng-bareng ya. Sekalian bulan madu, gimana? Amin, insya Allah. Pelaminan sudah ditata dengan hiasan bunga yang indah. Para tamu undangan sudah memenuhi tempat yang disediakan. Proses akad nikah akan segera dimulai. Sekali lagi, Halim mengucapkan akad nikah dengan Abah Said dengan lancar. Laili melangkah menuju Halim yang sudah menunggunya. Melihat Laili dengan balutan gaun pengantin yang sangat cantik, Halim tak bisa menyembunyikan terpesonanya. Setelah melakukan serangkaian acara sungkem dan sebagainya, kini giliran menyalami tamu undangan. Hilmi datang bersama Ayesa dan buah hati mereka. Hai baby Akmal, gemes sama kamu le? Halim mencubit pipi gemul bayi yang sedang mengoceh tersebut. Selamat ya akhi, semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan baby Akmal segera punya teman main. Doa tulis Hilmi untuk sahabatnya. Amin, ucap mereka mengamini. Di belakangnya, Aska dan Hesti juga mengucapkan selamat dan doa kepada pengantin berdua. Mas Halim, jaga Mbak Laili ya. Mas Halim beruntung mendapatkan istri sepertimu. Mbak, kalian pasangan yang sangat serasi, ucap Hesti dengan mata berbinar. Di sampingnya, Aska hanya tersenyum mengamini. Tentu saja aku akan menjaganya. Dan kalian bisa nggak usah pegangan tangan, belum halal. Celetuk Halim karena sempat melihat Aska menggandeng tangan Hesti saat akan naik ke pelaminan. Aska yang tertuduh langsung merah mukanya karena malu. Maaf Lim, tadi gak sengaja karena mau jatuh si Hesti. Iya nih, Mas Halim memang cerewet mbak. Jadi yang sabar ya ngadepin dia. Hesti malah menyerang Halim, lalu mereka tergelak bersama. Jodoh. Tak ada yang menyangka jika seperti ini jadinya. Yang dulu pernah berharap ternyata sia-sia. Yang dulu pernah terluka kini bisa tersenyum bahagia. Yang dulu merasa sakit karena kehilangan
Pada akhirnya Allah temukan dengan seseorang yang mampu menghilangkan kesedihan. Setelah seharian menyalami tamu undangan, kini kedua mempelai tersebut memasuki kamar pengantin yang sudah dihiasi dengan berbagai bunga. Halim mengembuskan tubuhnya di sisi ranjang, sedangkan Laili masih berkutat dengan pernak-pernik hiasan kepalanya. "Bang, aku keluar dulu ya. Mau minta tolong Mbak Ima untuk melepaskan jarum-jarum di jilbab." Laili hendak melangkah ke pintu, tapi ditahan oleh ucapan Halim. "Sini, biar abang saja yang lepaskan." Laili mengernyit. "Kalau cuma lepaskan beginian, abah sih bisa, Dek." Halim mulai mengambil jarum pentul yang menempel di jilbab Laili dengan telaten. Dari pentulan cermin, dia bisa melihat jika Laili tersipu dengan tindakan Halim. Walaupun sudah lama mereka berstatus suami istri, tapi setiap Halim melakukan kontak fisik atau saling berpandangan, selalu ada yang berdesir di dalam dada. "Sudah semua?" Halim melepaskan jilbab yang dipakai Lali sampai memperlihatkan rambutnya yang tergelung. Dilepaskan pula ikatan tersebut sehingga rambut panjang itu tergerai dengan indah. Laili yang belum siap membuka jilbabnya menjadi tersentak. Apalagi setelah itu Halim menempelkan dagunya di bahu Laili. Kedua lengannya mengunci pinggang ramping tersebut. Dia menikmati pipinya yang semakin merona di cermin. "Bang, lepaskan dulu, aku mau kembalikan ini ke Mbak Ima," pinta Laili sekaligus memiringkan kepalanya agar dilepaskan Halim. Bukannya melepas, malah Halim kini mengendus rambut dan memberikan beberapa kecupan di leher Laili. Mendapatkan serangan seperti itu membuat Laili tak tahu harus berbuat apa. Beberapa kali dia mengelak karena sensasi yang diciptakan suaminya, tapi Halim sudah menguasainya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu menghentikan kegiatan Halim, menahan hasrat yang sudah diubun-ubun buat Halim berdecak. "Siapa sih? Ganggu saja." Laili hanya menahan senyum melihat suaminya menggerutu frustasi. "Aku buka pintu dulu ya, mungkin Mbak Ima mau ambil baju dan ini," ucap Laili sambil menunjukkan aksesoris yang ada di meja rias. Halim merenggangkan rengkuhannya. "Ya sudah, jangan lama-lama, abang tunggu di sini." Memberikan sebuah kecupan di kening lalu berjalan menuju ranjang. Laili bergegas membuka pintu setelah terdengar bunyi ketukan lagi. "Maaf Mbak Laili, saya mau ambil bajunya." Sesuai prediksi Laili, asisten perias yang mengetuk pintu. "Iya Mbak, sebentar ya, saya lepas dulu. Habis ini saya antar ke depan." Laili kembali menutup daun pintu dan berjalan menuju kamar mandi di dalam kamar. Sempat dilihatnya Halim yang duduk bersandar di ranjang dengan muka ditekuk. Ingin tertawa tapi takut dosa. Akhirnya dia tidak mengacuhkannya. "Bang, kita sholat dulu yuk," ajak Laili saat dia sudah kembali dari mengantarkan baju pengantin. Saking terbuainya dengan pesona sang istri, sampai dia lupa belum sholat isya. Entah setan atau malaikat yang mengelabui hatinya. Dia bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Halim memandang wajah sang istri yang terlihat cantik alami walau tanpa riasan. Mendapat tatapan lekat dari suaminya membuat Laili salah tingkah. Siapa bilang setelah dihalalkan saat khitbah, maka saat malam pertama kesannya menjadi hambar. Hal itu tidak berlaku padanya. "Abang bersyukur mempunyai istri sepertimu, Dek. Allah mempertemukan kita melalui cara yang unik. Harus berliku-liku dulu sebelum akhirnya dia mempersatukan kita seperti ini." "Iya Bang, jodoh itu unik ya. Saat dikejar dia menjauh, saat diam, dia mendekat." Ucap Laili dengan cekikikan saat mengingat awal-awal pertemuannya dengan Halim. "Apa kamu pernah berpikir kalau kita berjodoh saat awal-awal ketemu?" Laili menggeleng. "Kalau abang sudah yakin kau jodohku." "Abang mah selalu pede orangnya." Laili tertawa geli. "Tapi cinta kan?" Tanpa menjawab, Laili hanya memberi anggukan.
sama-sama memendam rasa rindu yang menggebu, membuat rasa cinta mereka semakin dalam. Debaran-debaran di dalam dada kian menguat saat jarak keduanya perlahan telah terkikis. Malam itu menjadi malam bersejarah bagi kedua insan yang dimabuk cinta yang halal, mengarungi malam panjang penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan Sang Maha Cinta. Biarkan Laili dan Halim melukis sejarah perjalanan cinta mereka. Kita tunggu kabar mereka berdua di part selanjutnya saja ya. Jangan lupa berikan komentar dan like kalian. Subscribe juga bagi yang belum. Terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum.